Di beberapa video aku sebelumnya, ada teman-teman yang berkomentar menanyakan kayak gimana caranya supaya channel YouTube itu bisa cepat dimonetisasi. Dan hari ini aku bakalan bocorin cara yang dulu aku terapkan ya sampai channel ini bisa monet dalam waktu hanya 1 bulan. Jadi buat yang belum tahu, aku memulai channel ini channel ini dibuat pada bulan Maret tahun 2024 dan pas bulan Aprilnya itu langsung monet, terus bulan Mei-nya itu gaji kayak udah berjalan, bulan Juni gajinya cair. Loh kenapa bukan bulan Mei Kak cairnya? Ya karena kalau kita monet di YouTube ini itu kita kayak ada harus nunggu pin AdSense gitu guys, yang nantinya bakal dimasukin ke AdSense kita. Nah nanti kalau pinnya udah dimasukin baru deh tuh kita bisa menerima pencairan dana dari YouTube gitu. Jadi nggak serta-merta ketika kita monet terus langsung isi data terus langsung bisa jalan ya uangnya, nggak gitu, nggak kayak Facebook gitu. YouTube ini dia lebih lebih terstruktur lah ya kalau menurut aku gitu secara prosedurnya atau secara formalitasnya. Tapi kabarnya sih tahun 2025 ini udah bisa ya monet YouTube itu tanpa pin AdSense. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang ngalamin. Yaudah kalau gitu langsung aja kita masuk ke cara-cara yang aku terapkan. So kalau teman-teman istilahnya pengen mendapatkan ilmunya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Silahkan like juga kalau dirasa teman-teman suka dengan videonya. Dan nantinya silahkan share video ini ke teman-temannya yang lain supaya banyak orang yang mengetahui informasi ini. Dan ingat, cara yang aku terapkan ini adalah cara yang organik. Jadi aku nggak akan ngasih tahu jalan pintas, oke? Yap, cara pertama yang aku lakukan sebelum membuat channel YouTube. Ingat ya, ini langkah yang pertama itu adalah sebelum membuat channel YouTube. Lagi-lagi dan selalu aku kasih influence ini di setiap videoku. Kalau teman-teman pengen jadi content creator, pilih niche-nya dulu. Jadi jangan bikin channelnya dulu baru milih niche gitu ya, atau baru mikirin niche, tapi niche-nya itu harus dipikirin dulu baru nanti bikin channel. Nah pertanyaannya sekarang gimana caranya yang nyaman itu menentukan niche Kak? Ya gampang-gampang aja sih teman-teman. Kalau suka sesuatu, misalnya suka anime, ya udah coba pertimbangkan anime itu sebagai niche kontennya teman-teman. Atau teman-teman kayak aku suka nonton film misalnya, ya udah pertimbangkan aja film itu sebagai niche kontennya teman-teman. Atau misalnya teman-teman punya pengalaman yang menarik ya ketika menjadi content creator di platform lain dan udah jadi gitu akunnya misalnya di Facebook ya, teman-teman punya pengalaman gitu kan yang bisa dibagikan, ya udah terjun ke YouTube, jadikan Facebook itu sebagai niche kayak aku ya kan. Aku menjadikan Facebook di sini sebagai niche utama ya, walaupun belakangan ini aku mulai explore untuk juga ngebahas YouTube, ngebahas Whoop, ngebahas TikTok dan sebagainya kayak gitu. Nah teman-teman bisa pertimbangkan lah itu. Ya singkatnya atau sederhananya sih, kita milih niche itu bisa berdasarkan 3 hal ya. Yang pertama berdasarkan minat ya, kita sukanya apa dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan passion, misalnya kita sehari-hari itu kerja apa, misalnya masak dan sebagainya, ya kita bisa jadikan itu sebagai niche content. Atau yang ketiga berdasarkan pengalaman, kita pernah ngapain aja. Nah dari kita pernah ngapain aja itu kita share gitu kan. Kayak aku biasanya tuh di Facebook, kira-kira pernah ngapain aja. Jadi kalau istilahnya pengalaman aku itu punya makna, nah aku share ke teman-teman kayak gitu. Gampang kan, milih niche itu nggak susah kok. Nggak mungkin teman-teman hidup itu nggak punya pengalaman ya, misalnya kalau kepengen memilih pengalaman itu sebagai niche-nya gitu ya. Dan pastikan pengalaman yang dipilih itu bukan pengalaman segala pengalaman yang teman-teman punya ya, tapi pengalaman yang lebih spesifik. Misalnya kayak aku tadi kan, pengalaman konten di Facebook, aku jadikan niche sebagai kontenku di YouTube kayak gitu. Sederhana kan? Ya sederhana sih kedengarannya, tapi pas eksekusi biasanya susah Kak. Nah lanjut cara yang kedua, setelah teman-teman menentukan niche ya, jangan buru-buru bikin channelnya. Saran aku jangan buru-buru bikin channelnya. Teman-teman bikin kontennya dulu ya. Nah kenapa harus bikin konten dulu? Karena gini, kalau misalnya kita udah bikin channel tapi kita baru mikirin konten gitu, atau baru bikin konten gitu ya, nah itu nanti akan ada kemungkinan channelnya itu akan delay lama gitu. Soalnya apa? Produksi konten itu biasanya memakan waktu yang cukup lama juga kalau teman-teman belum berpengalaman. Ya, kalau teman-teman misalnya kayak ngeditnya masih terkaku-kaku gitu kan, terkaku-kaku apa sih bahasanya? Pokoknya ngeditnya itu belum pro gitu ya. Atau teman-teman masih terbata-bata ngomong depan kamera kalau misalnya pengen menampilkan wajah kayak aku. Nah, jadi sebaiknya videonya itu disiapkan dulu ya. Nanti kalau videonya udah siap atau kontennya udah siap, udah jadi nih segala-galanya gitu kan, baru bikin channelnya. Oke? Nah, jadi pada langkah kedua ini bikin kontennya dulu. Ya, siapin misalnya ya bangsa 1 2 3 video gitulah. Kalau misalnya memilih di video shorts ya, pengen berkembangnya gitu. Dan kalau pengen untuk yang video panjang berkembangnya kayak aku gitu kan, ya bisa pertimbangkan juga 1 sampai 3 video ya. Durasinya itu ya paling tidak 10 menitan dapat lah gitu.
Nah, jadi itu langkah yang kedua ya. Ingat, kalau kita rewind, langkah yang pertama itu tentukan niche, langkah yang kedua adalah siapin kontennya. Nah, kalau langkah 1 dan 2 ini udah teman-teman rasa udah sip Kak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah nomor 3, yaitu bikin channel YouTube-nya. Ya, untuk tutorial bikin channel YouTube ini tentunya gampang banget ya. Aku kayaknya nggak perlu ngasih tutorial ke teman-teman karena ya aku yakin udah banyak banget ya konten creator lain yang udah menjelaskan seputar gimana caranya bikin channel YouTube gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak masih juga nggak tahu caranya, ya udah komen aja request ya Kak, bikin dong gimana tutorialnya bikin channel YouTube bla 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 gitu kan. Ya udah, nanti insyaallah aku bakalan bikinin. Nah, tapi di sini yang pengen aku jelaskan lebih dahulu adalah ketika bikin channel YouTube ya, teman-teman itu harus benar-benar memperhatikan nama channelnya apa, kemudian foto profilnya seperti apa, dan juga foto sampulnya ya atau headernya itu kayak gimana gitu. Oke, karena aspek-aspek itu cukup penting. Kenapa? Karena gini guys, cara pertama orang mengenali channel kita itu selain dari konten adalah dari nama channelnya. Kalau kita pinter memilih nama channel ya, dan misalnya itu mampu menjadi nama yang ikonik untuk channel kita, maka orang-orang akan dengan sangat gampang mengingatnya. Aku kasih contoh channel Sisi Terang kalau di Indonesia, atau Bright Side. Ya, oke lah, itu channelnya punya corporate gitu ya. Tapi ketika pertama kali dulu aku nonton konten mereka yang sangat menarik itu, gitu, sampai sekarang meskipun aku udah nggak pernah nonton konten mereka lagi ya, nggak sesering dulu, aku tuh masih inget banget nama channelnya apa, Sisi Terang kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri namanya Bright Side gitu, yang biasanya ngebahas fakta-fakta unik, riddle, dan sebagainya. Nah, teman-teman penting banget tuh ya untuk bikin channel yang bisa dengan sangat gampang diingat oleh audiensnya gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak pede pakai nama sendiri sebagai nama channelnya ya. Ya, saran aku sih kalau teman-teman kontennya itu tanpa personal branding ya, maksudnya kayak tanpa nampilin wajah dan sebagainya, ya teman-teman bisa pertimbangkan nama-nama yang ikonik ya, nama-nama yang gampang bisa diingat oleh orang-orang gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya model kontennya itu kayak aku yang menampilkan wajah ya, otomatis ya cobalah untuk gunakan nama teman-teman sendiri sebagai personal branding. Nah, perkara personal branding itu aku by the way punya kelasnya guys di channel YouTube ini. Teman-teman bisa berlangganan karena di kelas personal branding itu aku bakalan ngasih materi-materi gimana caranya kita membangun personal branding ya, dari awal bangun fondasinya sampai jadi ya, sampai kemudian teman-teman bisa mendapatkan endorsement dari brand-brand ternama ataupun brand-brand UMKM. Dan aku juga bakalan kasih akses teman-teman untuk bisa daftar ke agency yang aku ikuti gitu ya, supaya teman-teman nantinya bisa mendapatkan endorsement yang dijembatani oleh agensi tersebut. So, silakan buat yang mau berlangganan sekarang, cek di kolom komentar, linknya udah aku sematkan, dan harganya murah aja ya, nggak nyampe 10.000 per bulan. Nah, itu dia tadi perkara nama channel ya. Berikutnya adalah perkara foto profil dan juga foto sampul atau headernya kalau di YouTube itu kan istilahnya. Nah, perkara foto profil dan foto sampul ini juga teman-teman harus siapkan ya. Kalau saran aku, jangan kayak kita pasang foto profil di Facebook gitu kan, atau di Instagram atau di TikTok yang kita tidak mempertimbangkan unsur estetikanya gitu ya. Maksudnya gini ya, zaman sekarang itu kan ada yang namanya Canva ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen bikin foto profil YouTube atau foto sampulnya itu ya bisa gunakan Canva sebagai alat editingnya gitu ya. Dan itu nggak susah menurut aku ya. Desain menggunakan Canva itu gampang banget. Tapi kalau misalnya lagi-lagi teman-teman butuh tutorial ya, Kak gimana sih caranya kita bikin foto profil yang keren di Canva atau foto sampul yang proper di Canva, nanti insya Allah bakalan aku buat tutorialnya di video yang terpisah ya, supaya pembahasannya lebih fokus gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya software lain gitu ya, yang biasanya digunakan untuk ngedit ya, bukan Canva misalnya, ya udah it's okay, apapun itu gunakan aja. Yang jelas yang perlu dipersiapkan adalah yang menarik. Perlu diingat secara visual, foto profil dan foto sampul kita di YouTube ini tuh kayak benar-benar mewakili channel kita gitu guys. Apalagi buat para pemula nih yang baru-baru ngebangun gitu. Nah, kalau yang udah jadi gitu ya channelnya, nanti mau diubah foto sampulnya dan sebagainya, ya udah it's okay gitu ya. Kayak mau agak-agak gimana gitu, ya udah terserah gitu. Tapi kalau baru mau mulai banget ya, pemula gitu, ya persiapkanlah ya hal-hal tersebut secara maksimal atau sekeren mungkin. Nah, itulah perkara pembuatan channel. Nah, selanjutnya adalah perkara kita ngatur di bagian YouTube Studio. Ya, karena setelah kita bikin channel, sebaiknya jangan langsung upload videonya dulu, tapi kita perlu mengatur beberapa hal di YouTube Studio. Nah, ini yang unik dari YouTube ya, dia berbeda dari platform seperti TikTok ataupun Facebook gitu kan, tempat kita konten. Dimana kalau di TikTok sama Facebook itu kita nggak perlu tuh ngatur-ngatur yang namanya kata kunci ya, atau yang namanya apalagi ya tag gitu dan sebagainya. Tapi di YouTube ini perlu guys untuk kita atur hal-hal tersebut. Kenapa?
Karena ya YouTube ini masih kayak mengandalkan SEO ya, untuk supaya konten kita itu bisa mudah ditemukan oleh audiens dan ya bisa dengan mudah juga direkomendasikan oleh YouTube. Nah, hal yang paling vital yang harus teman-teman atur banget di YouTube Studio itu kalau menurut aku adalah kata kunci dan juga tag. Nah, dan dulu pada saat aku membuat channel ini, cara aku mencari kata kunci dan tag itu simple banget ya, nggak perlu software berbayar, nggak perlu kayak VidIQ gitu dan sebagainya untuk bisa mendapatkan kata kunci yang tepat. Aku hanya menggunakan kolom search di YouTube ini. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pengen konten seputar berita politik misalnya, ya di kolom pencarian itu teman-teman ketik aja berita politik misalnya, ya. Nah, tapi jangan di enter, jangan dicari. Teman-teman perhatikan setelah ngetik berita politik itu turunannya apa aja tuh yang paling sering dicari oleh pengguna YouTube gitu. Jadi setelahnya itu ya teman-teman tinggal salin aja ke bagian kata kuncinya tuh yang ada di YouTube Studio ya, dan juga di tag. Nah, aku dulu antara kata kunci dan tag itu aku samain aja guys ya, kalimat-kalimatnya aku samain aja, jadi nggak aku beda-bedain. Oke, bisa dipahami ya untuk langkah yang ini. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah istilahnya kita menentukan niche, kita menyiapkan konten, kita bikin channel, kita atur channelnya, barulah kemudian kita upload kontennya yang udah kita siapin. Nah, enak kan kalau stepnya kayak gini, kontennya udah siap. Jadi ketika channelnya udah siap juga gitu kan, ya kontennya tinggal kita upload. Tapi bayangin kalau stepnya itu teman-teman ubah gitu ya, kontennya nanti belakangan kalau channelnya udah diatur gitu. Bakal lama lagi guys makan waktunya. Dan ketika mengupload kontennya, baik itu di video panjang maupun di video shorts ya, teman-teman itu harus perhatikan judulnya juga ya harus benar, kemudian deskripsinya juga dimasukkan, apalagi buat pemula itu kan deskripsi itu sangat mendorong nantinya konten kita itu bakalan mudah ditemukan atau tidak gitu. Ingat ya, mudah ditemukan atau tidak, bukan terbaca algoritma atau tidak, tapi mudah ditemukan dulu guys. Karena kalau udah mudah ditemukan terus ada yang nonton terus engagementnya bagus, nah nanti algoritma itu akan dengan sendirinya merekomendasikan konten kita itu ke lebih banyak pengguna YouTube gitu. Jadi balik lagi kuncinya tuh mudah ditemukan dulu, dan cara supaya mudah ditemukan itu adalah yaitu deskripsinya benar, judulnya juga benar. Nah, deskripsi yang benar sama judul yang benar itu kayak gimana kan maksudnya? Mengandung kata kunci guys. Ya teman-teman, tadi kan misalnya konten tentang berita politik. Nah, di bagian judul itu menurut aku teman-teman harus masukkan redaksi berita politik juga. Jadi kayak frasa berita politik itu masukin ke judulnya, dan di deskripsinya juga harus ada. Nah, kalau teman-teman ngikutin aku misalnya ya, dari dulu ya, dari awal channel ini dibuat gitu kan, teman-teman pasti akan melihat pola judulku dulu itu pasti selalu ada kata content creator FB Pro atau creator FB Pro atau FB Pro di setiap judul. Kenapa? Karena itulah kata kunci channel ini guys. Kata kunci utamanya itu kalau nggak content creator FB Pro, creator FB Pro, FB Pro ya, sehingga nanti ketika teman-teman cari di kolom pencarian tentang FB Pro gitu ya, atau konten FB Pro dan sebagainya, pokoknya yang mengandung kata FB Pro itu kemungkinan besar channelku bakalan muncul atau kontenku bakalan muncul di hasil pencariannya. Nah, itu tuh bisa dikatakan upaya sebagai kita mengunci kata kunci ya. So teman-teman, di niche konten apapun bisa terapkan hal serupa. Jadi kata kuncinya itu usahakan kalau masih pemula-pemula harus ada setiap upload video. Nah, nanti kalau channelnya udah jadi gitu kan, udah istilahnya setiap upload konten pasti langsung direkomendasikan algoritma, ya udah kata kunci itu nggak ada, nggak apa-apa gitu, karena channel kita udah jadi nih istilahnya. Tapi mungkin bakal ada yang bertanya lagi nih, kata kuncinya itu apakah harus sama kak dengan yang tadi yang di YouTube Studio? Iya, harus sama guys. Ya, jadi kita tuh pastikan kayak ada satu kata kunci utama gitu ya, satu kata kunci yang benar-benar kita andalkan gitu. Jadi kalau misalnya di YouTube Studio ya, di bagian kata kunci dan tag itu ada apa namanya FB Pro sebagai kata kunci, ya di judul harus ada juga kata FB Pro, dan di deskripsi harus ada juga kata FB Pro. Kayak gitu ya simpelnya. Oke? So, dapat dipahami dengan mudah kan? Nah, kalau teman-teman udah bisa menerapkan langkah-langkah yang aku jelaskan tadi ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, maka insya Allah kedepannya nanti konten-kontennya atau channelnya itu insya Allah bisa berkembang dengan cepat, dengan catatan pula harus konsisten kontennya. Kalau memilih untuk konsisten setiap hari, ya udah konsistennya setiap hari. Kalau memilih konsistennya setiap 2 hari sekali, ya udah 2 hari sekali konsisten aja gitu. Kayak gitu terus gitu kan. Tapi kalau seminggu sekali, ya udah seminggu sekali konsisten aja terus gitu. Teman-teman bangun ya pola kontennya sendiri, mau upload di YouTube ini per berapa hari atau setiap hari dan sebagainya. Terus jam uploadnya juga kalau saran aku ya konsisten. Kalau misalnya sejak hari pertama konten milihnya itu jam 10 pagi, ya udah seterusnya jam 10 pagi aja. Nah, nanti kalau misalnya channelnya
itu kayak udah gede gitu ya, udah istilahnya bisa dapat 10.000 subscribers, tayangannya juga selalu banyak gitu kan. Nah baru deh tuh teman-teman mau upload jam berapapun biasanya sih ya bakalan tetap direkomendasikan sama YouTube, soalnya ya secara basis channel kita itu udah punya audiens yang tetap. So, untuk langkah yang lebih lanjut lagi ya tinggal ulangi aja deh tuh step-stepnya gitu ya. Upload konten tiap hari gitu kan. Terus pas upload konten judul sama deskripsi jangan lupa sematkan kata kuncinya atau sisipkan kata kuncinya gitu. Sampai nanti ya insya Allah channelnya bakalan jadi besar. Amin. Nah jadi itulah dia hal-hal yang dapat aku share ya seputar gimana caranya membangun YouTube channel yang bisa insya Allah berkembang dengan cepat. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi per tahun 2024 kemarin. Dan aku yakin 2025 ini masih bisa bekerja dengan baik ya kalau teman-teman mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, dan kalau teman-teman sekali lagi konsisten kontennya, plus jangan lupa juga bikin konten itu jangan asal-asalan ya. Yaudah kalau gitu sekian untuk aku hari ini. Kalau misalnya ada yang pengen bertanya-tanya tentang bikin channel YouTube lebih lanjut ya silakan teman-teman komentar aja. Nanti kalau misalnya ada komentar yang aku rasa ini perlu nih untuk dibikinin videonya, insya Allah bakalan aku buat videonya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.